Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesua, terima kasih Ruah. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kami boleh menyembah. Kami boleh bersyukur, kami tahu Engkau yang ajaib. Engkau yang setia, Engkau yang selalu peduli. Ada di antara kami. Mari Bapa, peluk setiap kami. Bawa kami dari satu kedalaman kepada kedalaman yang lain. Bawa kami dari satu pengertian kepada pengertian yang lain. Kami koyakkan semua paradigma yang bukan daripadamu. Kami koyakkan setiap selubung yang di atas. Kami koyakkan setiap pengaruh dari kuasa-kuasa kegelapan. Kami berkata roh penyesat. Kami berkata roh dunia. Kami berkata roh yang membawa kami keluar dari jalan-jalan Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar hidup kami adalah hidup karena hatimu dicurahkan. Dari hidup kami keluar dupa yang harum yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berbicaralah karena kami siap mendengar. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, hari-hari minggu-minggu yang lalu saudara banyak bicara tentang bagaimana kita belajar diterima, kita belajar sembuh, tentang kasih karunia. Dan saya hari ini mau menyeimbangkan sedikit dengan mari kita belajar dari ekspresi kasih yang berbeda. Saudara, ada banyak sisi di Alkitab dan itu semuanya baik dan benar. Dan biarlah itu semua saling menyeimbangkan untuk membuat kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ini yang pertama. Aku menghajar anak yang kukasihi. Next. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Ibrani 12 ayat 6. Dan ia menyambut orang yang diakuinya sebagai anak. Didikan Bapa surgawi selalu tepat dan berguna. Saudara, ada berkatnya. Saya tulis berkatnya. Dia tidak akan dihukum bersama dengan dunia ini. Dan dia terima bagian dalam kekudusannya. Tapi berapa banyak orang yang tidak menyukai ini? Berapa banyak orang yang berkata ekspresi kasih adalah saudara berkat, hadiah, surprise, menerima kita apa adanya. Dan itu semua benar, ya. Tetapi ada ekspresi kasih bagaimana Tuhan menghajar. Dan bagaimana Tuhan menyambut. Dan kalau ini ditawarkan di hadapan saudara dan saya, apakah saudara bisa menerimanya? Saya masih ingat hal kecil pada waktu Stephen dan Joshua kecil. Saudara, hari itu mereka berusia sekitar 8-9 tahun. Dan mereka sedang main di depan, saudara. Mereka berkejar-kejaran sama anak-anak tetangga. Saudara, dan mereka benar-benar seru lah pokoknya. Tibalah akhirnya saudara anak tetangga itu adu cepat dan kemudian saling ditangkap. Dan anak tetangga itu kepepet. Waktu dia kepepet saudara, maka anak tetangga ini masuk ke lubang sampah. Karena di tempat kami ada lubang sampah yang langsung berhubungan keluar. Jadi kalau pembantu buang sampah di situ, kemudian langsung diambil nanti sama saudara tukang sampahnya. Saudara, dan anak tetangga itu masuk ke situ. Dan kemudian keluar, saudara ya. Dan di luar dia berkata begini sama Stephen sama Joshua. Weh, gue menang. Kalau bisa lu tangkap. Terus kemudian saudara, saya melihat itu saya ketawa. Tapi begitu Stephen sama Joshua terprovokasi. Saudara, dia mau masuk ke lubang itu. Saya langsung teriak, no. Saya bilang stop, enggak. Saudara, dan hari itu reaksi mereka adalah begini. Kenapa dia boleh? Kenapa saya tidak? Saudara, dan jawaban saya sangat simpel. Karena dia anak tetangga. Kamu anak mama. Selesai. Saudara, itu membuat sebuah perbedaan. Ya, berkali-kali lontaran itu keluar dari mulut anak saya. Saudara, misalnya sudah jam 5 sore dan saya bilang ini, selesai main.
Selesai lagi seru-serunya atau bagaimana, selesai. Masuk rumah, ya mandi. Terus dia selalu nanya, kenapa mereka boleh? Kenapa bahkan mama masih ngasih mereka makan? Saya bilang, ya karena mereka anak tetangga. Tapi kamu enggak, kamu anak saya. Saudara, dan hari ini, seberapa banyak saudara mau jadi anak tetangga yang Tuhan tidak akan menghajar, Tuhan tidak akan menyambut. Di sini saya rasa semua kita orang normal. Dan kalau kita semua orang normal, kita tidak akan pernah memukul anak tetangga. Betul? Ada yang pernah jewer anak tetangga? Enggak pernah ada yang saudara ya berani gampar anak tetangga kan? Itu masalah saudara. Tapi ayatnya bahkan berkata, kalau engkau tidak pakai rotan dengan anakmu, engkau tidak mengasihinya. Ada di Amsal. Walaupun rotan belum tentu rotan sebenarnya. Tetapi hari ini, bolehkah Tuhan mendidik saudara dengan keras? Saya bersyukur Tuhan mendidik saya dengan keras. Dan setiap kali didikan Tuhan, itu menjadi pagar yang begitu kuat dalam hidup saya. Saya masih ingat tadi itu, saya berapa kali cerita sama saudara, saya nyontek di Belanda. Saudara, buat saya bahasa Belanda itu susahnya setengah mati. Ya, lebih susah jauh dari bahasa Inggris. Dan saya harus dapat nilai, saya tidak boleh dapat nilai 6, tidak boleh saudara. Saya tidak bisa masuk universitas dengan nilai 6. Saya harus dapat nilai paling rendah 78. Baru saya bisa masuk universitas. Saudara, dan hari itu saya tidak percaya dengan saudara ya kemampuan saya. Maka orang Indonesia itu kan hebat ya, selalu ada jalan. Jadi saya datangin teman saya orang Indonesia yang jagoan. Dan saya bilang begini, ayo jadi joki buat saya ya. Nanti pokoknya kita ujian bareng, jadi soalnya pasti bareng. Tolong digeser tuh nanti. Ya, saya nyontek. Saudara, dan dengan seperti itu saya langsung lulus. Dapat nilai 92. 92 pun sudah saya salah-salahin. Kalau enggak sebenarnya nilai saya bisa 100 saudara. Saudara, dan saya lulus. Saya masuk universitas. Tapi hari pada waktu saya keluar dari ruang saudara, di mana saya dinyatakan lulus. Saya terima ijazah. Jadi saya ini punya ijazah bahwa saya dianggap sangat kapabel dan bagus dalam berbahasa Belanda. Baik tulisan, grammar, maupun saudara ya berbicara. Saudara, begitu saya keluar bawa ijazah itu, saya itu audible dengar. Selamanya kamu tidak akan bisa berbahasa Belanda. Supaya kamu ingat, jangan pernah ambil jalan pintas. Tapi belajarlah menikmati proses. Dan dia Tuhan yang gak bisa dirayu. Saya sekolah di sana 7 tahun S2. Saya benar-benar tidak bisa berbahasa Belanda. Apapun yang di otak saya tidak bisa keluar di mulut saya. Apapun yang di mulut saya saudara error. Dengan apa yang saya mau tulis semua kacau. Sampai saya lulus. Saya lulus dengan jalan Tuhan. Saya lulus karena anugerah Tuhan. Saya sudah berkali-kali kesaksian. Saudara, guru doktor yang paling tinggi ngomong begini. Saya mewakili anak ini. Saya yang akan presentasi. Saya akan menjawab pertanyaan. Karena saya tahu anak ini tidak bisa berbahasa Belanda dengan baik. Jadi siapapun yang mau tanya sama saya. Saudara, jadi jelas tidak ada yang tanya. Karena yang ngomong begitu adalah profesor doktor tertinggi saudara. Saudara, dan hari itu saya jelas lulus dengan baik. Karena yang presentasi juga beliau, bukan saya. Tapi saya sampai akhir. Sampai hari ini, saya tidak bisa berbahasa Belanda. Dan itu membuat sampai hari ini saya berkata, Tuhan, saya belajar menyintai proses. Dan bukan mengejar hasil.
Saya bisa cerita ribuan didikan Tuhan. Dan saya tidak pernah menyesal. Bahkan saya terus berkata, saya tidak pernah mau jadi anak tetangga Tuhan. Biarlah tongkatmu itu menghajar aku setiap kali diperlukan. Itulah kenapa Daud bisa berkata, tongkatnya menghibur aku. Saudara, kita lihat ekspresi yang kedua. Semakin punya banyak, semakin dituntut. Saudara, ayatnya dalam Lukas 12 ayat 48. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Orang yang dipercayakan banyak dituntut lebih setia. Tapi ada berkatnya, jelas diangkat dan tidak pernah turun. Saudara, ada berkat lain. Saudara menerima kekekalan. Sesuatu yang sangat berharga. Lebih daripada 10.000 tahun karena namanya kekal. Ratusan tahun. Tetapi banyak orang berkata, saya mau fasilitas. Tapi saya tidak mau tanggung jawab. Saudara, banyak orang berpikir makin kita kaya, maka hidup kita makin enak. Tapi saya ini bertemu dengan puluhan, bahkan bisa bilang ratusan orang kaya. Saya punya teman yang nama saya tidak usah sebutkan. Dia CEO yang gajinya saudara sebulan 700 juta. Saudara, dan dia bahkan tidurnya di mobil. Saudara, di mobil itu komplit semuanya saudara. Mulai dari saudara ya baju ganti, sepatu, dasi. Saudara, dan saya berkata, ini kenapa di mobil begini penuh? Dia bilang, saya itu seringkali tidak sempat tidur. Saya seringkali bahkan lupa saya ada di mana. Di Hong Kong, di Paris atau di Indonesia. Saya seringkali tidak sempat makan. Ya, untuk bikin jadwal keluarga sudah janjian jalan-jalan. Masih seringkali diganggu oleh segala macam pekerjaan. Tapi hidup seperti itu tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang yang melihat mobil mewah lewat. Mereka cuma akan berkata, wow, seandainya saya punya mobil mewah. Seandainya saya tidur di hotel-hotel yang terbaik. Seandainya saya menikmati semuanya itu. Saudara, kenyataannya nih. Saya nih salah satu orang yang menikmati hotel-hotel mewah hampir di seluruh dunia. Saudara, teman saya ini bilang begini. Saya kadang-kadang tidak bisa, rasanya sayang banget dia bilang. Saya tidur di hotel nih, teman saya yang cerita ya. Semalam 1.500 US. Dia bilang, tapi kamu tahu gak, dia bilang. Saya masuk jam 2 pagi dan saya keluar jam 7 pagi. Dia bilang, bahkan saya gak sempat lihat di kamar saya itu ada apa aja, saya gak sempat lihat. Saya bisa bayangkan, tapi itu the truth. Saya baru pulang dari Makassar. Dan saya dikasih hotel suite, pokoknya the best lah saudara ya. Yang ada kamar tamunya, ada hotelnya, ada bathtubnya. Saudara, tapi tahukah saudara, saya khotbah itu jam 9 dan saya mendarat jam 6 pagi. Saya masuk hotel jam 7:30, saya mandi, saya jam 9 sudah khotbah. Saudara, dan itu sangat padat. Saya masuk kamar lagi jam berapa? Jam 12 malam. Dan besoknya pagi-pagi saya sudah harus berangkat pulang. Tapi itu the truth. Dan kalau saudara bilang berapa kali ibu mengalami itu? Hampir setiap kali. Karena semakin banyak kita dapat, semakin banyak tuntutan. Dan hari ini, apakah saudara bisa mempertanggungjawabkan apapun yang Tuhan beri? Seberapa banyak saudara itu mengerti tentang deklarasi,
tentang berdoa menahan semua bencana. Karena ayatnya berkata, aku memberi kuasa untuk menahan semua yang membahayakan kamu. Tapi seberapa kita mau menggunakan? Seberapa kita bertanggung jawab dengan semua pengajaran? Seberapa kita bertanggung jawab dengan setiap sen? Seberapa kita bertanggung jawab dengan setiap waktu? Saudara, saya baru pulang dari Pakistan. Dan itu mencelikkan mata saya. Betapa pentingnya doa. Betapa pentingnya berdiri buat bangsa. Betapa pentingnya, saudara, bagaimana kita deklarasi, nyembah itu menentukan. Karena ayatnya berkata, kesejahteraan kotamu tergantung daripada engkau. Beberapa orang berkata, kita percaya saja Tuhan beri yang terbaik. Hei, ayatnya tidak berkata begitu. Ayatnya berkata kesejahteraan kota tergantung daripada apa yang kau doakan. Ayatnya berkata Tuhan mencari orang yang berdiri untuk mempertahankan negeri. Ayatnya berkata mati dan hidup dikuasai lidah. Barang siapa menggemakannya memakan buahnya. Ayatnya berkata kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Supaya jangan sampai engkau ada di depan kasih karunia. Dan Tuhan bilang, enyah dari hadapanku pembuat kejahatan. Ayatnya berkata, banyak orang berseru Tuhan, Tuhan. Tetapi tidak melakukan. Dan aku tidak kenal mereka. Ayatnya berkata, banyak yang berdoa, melakukan kesembuhan. Bahkan kaya raya diberkati. Tapi Tuhan bilang, dikasih tahta karunia. Enyah, aku tidak kenal engkau. Bahkan kepada orang kaya dia berkata, nak, engkau sudah terima yang baik selama di bumi. Dan kau tidak menggunakannya dengan benar. Engkau tidak berdiri dengan tanggung jawab. Engkau tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Masuklah dalam kebinasaan. Dalam jeritan. Dan beberapa orang berkata, bukankah itu Taurat? No, itu yang ngomong Tuhan Yesus. Tidak ada orang lain. Dan hari ini saya mau berkata seberapa saudara mengerjakan dan bertanggung jawab dengan apa yang ada padamu. Karena seberapa engkau punya, seberapa engkau dituntut. Saudara, saya ke Pakistan dan saya mendapati hampir-hampir tidak ada orang yang berdiri buat bangsanya. Saya melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib. Saudara, sama-sama hari itu ada El Nino. Dan kalau saudara baca ramalannya, PMKG-nya, saudara itu melanda dari Indonesia, India, Pakistan, sampai saudara ke beberapa negara lain. Saudara, di India di hari dan jam yang sama, saudara yang mati 12.000 orang karena kepanasan. Saudara, di jam yang sama saya berdiri di Pakistan. Saudara, dan tahu suhunya berapa? 45 derajat Celcius. Saudara, dan kalau saudara bilang, Bu, itu rasanya bagaimana? Ini rasanya ya kulit kayak orang ditusuk-tusuk, saudara. Kepala ini rasanya, aduh saudara, nyenget. Dan yang lebih mengerikan, saudara ya, tapi buat mereka ya itu juga blessing lah. Saudara, masak nasi itu sampai cuma begini. Saudara ambil panci, tapi pancinya mesti yang aluminium. Saudara kemudian diisi air, dipanaskan, airnya mendidih. Setelah itu masukkan berasnya dan sayur dan apapun lah saudara ya. Tutup, taruh di sinar matahari. Dalam 1 jam mateng saudara. Nasinya bagus. Sampai saya bilang begini, hah, sepanas itu? Dia bilang, iya Bu, sepanas itu. Jadi beras itu cuma perlu dimasukkan ke air mendidih, diaduk sama saudara ya, apapun lah yang sudah mau masukkan, suiran daging atau apa, tutup, taruh di panas.
dalam 1 jam jadi nasi kuning atau sana nasi biryani. Jadi enak, saking panasnya. Jadi kalau saudara berdiri di situ lama-lama, bayangin, apa enggak saudara juga ikut matang? Orang nasi aja matang. Saudara, dan tapi saudara tahu di hari yang sama, di tempat angin itu sama. Indonesia saya minta banyak orang dan saya tahu banyak orang berdoa. Saudara, suhunya tetap 38. Saudara mau berkata itu kebetulan, anginnya minggir, terserahlah. Tapi saya melihat hari itu, apa yang namanya kuasa doa. Saudara, saya kesana saya sampai pengen nangis, saudara. Anak-anak itu saudara ya, megangin kita. Untuk apa? Untuk sepotong roti. Saudara, saking miskinnya. Dan karena sangat banyak saudara ya. Kami ini sampai belinya roti tawar. Dan satu anak cuma dapat 1 slice. Saudara, dan itu mereka bilang apa? Ini roti yang terenak yang pernah mereka makan. Saudara, saya bawa dari sini, saya pribadi, teman-teman bawa lagi yang lain. Saya pribadi ya, itu tugas saya lah. Saya bawa 100 kilo rendang. Saudara, 100 kilo empal. Saudara, tujuannya, jadi di sana kita cuma mau masak nasi, kemudian rendangnya itu yang saudara ya dimasukin, diaduk di nasinya, saudara, dan kemudian dibagi. Saudara, dan kami lakukan seperti itu. Saudara mau tahu kami total memberi makan berapa dari 100 kilo rendang. Saudara, kami memberi makan 35.000 orang. Saudara jangan tepuk tangan ya. Saudara mikir, itu rendang 100 kilo buat 35.000 orang itu dapatnya seberapa saudara? Itu dapatnya 5 suwir. Udah gak bisa dipotong. Disuwir saudara. Itu mereka cuma dapat bumbu, maaf ya. Saudara, dan mereka bilang apa? Bu, ini makanan terlesat yang kami makan. Saya bilang, Tuhan, kalau tidak ada yang berdiri. Saudara, jangan dibilang mereka tidak ada orang kaya. Saudara, jadi mereka itu dibagi 3 daerah. Ada daerah miskin sekali. Dan kota-kota miskin, termasuk namanya Kasur, namanya Islamabad dan sebagainya. Saudara, itu hotel aja gak ada. Tapi ada daerah menengah. Tapi ada daerah yang kaya. Dan kayanya itu lebih dari Jakarta. Kalau saudara tahu Menteng, saudara rumah di daerah yang kaya tapi saudara masuk harus pakai pas ya. Saudara, itu satu rumah 3 kali rumah Menteng. Gede-gede. Itu daerah orang kaya. Jadi persoalannya bukan karena di situ tidak ada orang kaya. Tapi di daerah itu tidak ada orang yang berdiri, berdoa, dan memberkati bangsa itu. Saudara, kalau saudara berniat mengadakan kerja di sana, menurut saya cepat kaya saudara. Menurut saya loh ya, tapi saya nggak tahu izinnya. Saudara bayangkan pembantu rumah tangga, gajinya 1 bulan 50.000. Pembantu rumah tangga. Saudara, dan guru SMA S1, gajinya 1 bulan 750.000. Saudara, rumah mereka di daerah kumuh ya. Saya tidak pergi ke daerah kaya sama sekali. Jadi saya memang spesial datang ke daerah kumuh. Saudara, rumah mereka segini-segini. Saudara, dan 2 kali 3 diisi 12 orang. Saudara bisa bayangkan bagaimana mereka tidurnya. Di musim dingin itu menolong sekali. Karena itu membuat mereka hangat. Tapi di musim panas, mereka tidak bisa saudara untuk tinggal di dalam, terlalu panas. Jadi mereka selesai kerja jam 5 sore. Mereka akan di sepanjang jalan saudara. Dan mereka baru masuk ke rumahnya jam 12 malam kalau agak dingin.
Itu membuat kami bisa bikin KKR di jalan. Sekali KKR itu 12.000. Saudara 10.000 itu orang di jalan. Dan buat saya ngenes banget nih begini ceritanya. Saudara, hari itu kami buat KKR itu di lapangan ya. Dan lapangannya ada pagernya. Di sana kalau buat KKR harus ada lapangan yang ada pagernya. Supaya tidak timbul kerusuhan dan tidak diserbu. Saudara, dan itu penuh 10.000. Jadi kami tutup pagernya. Di luar orang masih banyak. Dan orang bilang begini, Bu, kami tunggu, kami mau masuk. Kami bilang, gak bisa. Nanti kalau masuk lagi bisa mati sesak. Karena itu maaf kami tutup, silahkan pulang. Saudara, dan pada waktu itu kami mulai jam 5 sore. Saudara, dan setiap kali kami mau berhenti, mereka bilang apa? More. Saudara, mereka sangat tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya hiburan. Mereka tidak punya kegiatan. Jadi buat mereka nyanyi adalah hiburan. Lihat tarian hiburan, khotbah hiburan. Apalagi didoakan. Saudara, itu campur ya, Kristen, Islam, Hindu. Semua rebutan minyak. Semua minta dipeluk. Semua minta didoakan. Akhirnya kebaktian selesai jam 11 malam. Saudara, di Indonesia kan saya tidak pernah lihat orang lapar dan haus seperti ini. Tapi ini orang lapar dan haus jasmani dan rohani. Sampai jam 11 malam kami baru boleh berhenti. Itu tidak ada satupun yang pulang. Dan kami tidak boleh berhenti harusnya. Terus more. Dan saking penuhnya orang naik di atap, saudara, hanya untuk ikut mendengar. Saudara, saking penuhnya saya sudah tidak ada tempat, saudara ya. Di bawah saya duduknya nangkring di atas tembok. Saudara, ini pengalaman pokoknya keren lah. Saudara, sudah 50 tahun rasanya saya tidak pernah saudara duduk di atas tembok. Tapi saking penuhnya, saudara, saya duduk di atas tembok. Nangkring udah di atas tembok situ. Saudara, dan luar biasa sekali. Tapi pada waktu jam 11 kami keluar, saya syok, saudara. Di luar yang orang saya usir tadi, yang saya bilang tidak boleh masuk karena penuh, tidak ada satupun yang pulang. Semua di luar menunggu. Saya bilangnya, hah? Terus saya tanya sama mereka, ini jam 11 malam. Bagaimana kalian masih menunggu? Dia bilang begini, siapa tahu yang di dalam keluar, yang kami masih dapat sisa-sisa makanan. Saudara, sebegitunya. Singkat cerita, kami keluarkan semuanya di dalam. Dan Tuhan buat yang ajaib buat saya, ini satu tanda kecil lah. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan mengaturnya. Tapi Dia Tuhan yang baik dan selalu ajaib. Saudara, kami sampai di sana, kami butuh makanan. Kemudian kami dengar bahwa mie instan satu merek buka di Pakistan. Kami temuin orangnya. Saudara, waktu kami temuin, dia bilang kami baru 3 bulan buka. Saudara, dan dia bilang, oh kamu langsung aja ke bosnya. Karena bos kami memang mau buat reklame lah kasarnya. Pembagian mie instan supaya orang Pakistan tahu mie instan Indonesia. Dan saya ketemu bosnya, begitu ketemu bosnya kami semua kaget. Saudara, mukanya, caranya bicara, semuanya persis suami saya, Pak Paul. Saya bilang ini, kok bisa ya? Tiba-tiba di Pakistan ada Paul menunggu saya. Saudara, saya bilang Tuhan itu punya guyon yang ajaib sekali. Saudara, itu dari cara berpakaian persis seragam mulia. Saudara, persis gayanya Pak Paul, maaf kata sampai botak-botaknya. Saudara ya, dan kemudian saudara yang ajaib, dia anak Tuhan. Dan dia bilang begini, selama kamu di Pakistan, apapun berapapun kamu minta mie instan, kami semuanya kasih free. Jadi selama di sana kami membagikan lebih dari 100.000 pak. Kita punya Tuhan yang ajaib. Saudara, free. Kami bagi kemanapun di jalan-jalan free. Saudara, dan dia bilang pokoknya begitu habis ambil lagi. Begitu habis ambil lagi. Saya tahu dia bukan Pak Paul, tapi saya rasanya saya melihat malaikat
Pak Paul turun dari surga dan bilang, jangan takut. Kamu tidak usah keluar uang. Aku cover semuanya. Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Tapi berapa banyak orang, saudara, yang mau benar-benar berkata, Tuhan, ini yang ada padaku. Aku pakai buat doa. Aku pakai untuk memberi. Aku pakai untuk berdiri buat bangsa. Aku pakai untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Aku pakai untuk menjadi saluran berkat. Ataukah kita mau diam dan tidak peduli? Saudara, kita tidak berdoa untuk para pejabat berdoa. Para pejabat bertobat. Saudara, Pakistan bukan negara miskin. Pakistan, saudara, itu negara yang saudara juga bukan bodoh. Itu negara berdagang dengan segala macam bangsa. Tapi saudara tahu kenapa Pakistan seperti itu? Karena hati mereka sangat beku. Sehingga mereka membiarkan kemiskinan jadi sumber eksplorasi. Saudara, Pakistan adalah negara yang menjual pelacur. Saudara, teroris. Menjual saudara budak. Saudara, terbanyak ke seluruh dunia. Dia mengeksplorasi apapun. Bahkan pada waktu kami datang, ada perkumpulan pendeta. Saudara, begitu kami datang, mereka tahu ada orang dari Indonesia datang mau bikin KKR. Ada perkumpulan pendeta. Saudara, yang maaf kata ya, tasnya Louis Vuitton Chanel. Saudara, HP-nya iPhone terbaru. Saudara, jamnya saudara Rolex. Saudara, pada waktu ketemu, dia langsung ngomong begini, Ibu mau berapa orang? Saya bilang, saya mau bikin KKR kira-kira 10.000 orang. Dia langsung bilang, oke, transfer uang. Dia sebutkan jumlah yang kalau disebutkan di rupiah adalah saudara 1M. Dia bilang, Ibu kasih kami 1M. Kami sediakan 10.000 orang. Tapi kalau Ibu tidak kasih kami 1M, kami akan bilang sama polisi untuk tidak memberi izin Ibu. Saudara bayangin loh, pendeta. Mereka sangat suka mengeksplor kemiskinan karena hatinya membantu. Why? Tidak ada yang berdiri. Tidak ada yang menangis. Tidak ada yang benar-benar berdoa, berperang. Sehingga saya melihat yang namanya roh, saudara. Kekerasan, uang, mamon. Itu mencengkeram mereka. Saudara, yang ketiga. Ini sebuah ayat yang sangat fenomenal. Dan ini diulang tidak sekali, saudara. Aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Roma 9 ayat 13. Seperti ada tertulis. Berarti ada tertulis di tempat lain. Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Dan ini di perjanjian baru ya Bapak Ibu. Di perjanjian lama juga ada. Jadi jangan pernah berkata bahwa ini Alkitab salah. Enggak, ini diulang lebih dari 2 kali. Jadi enggak salah statement ini. Dan benar-benar dari mulut Tuhan. Saudara, ayatnya, saudara tahu ceritanya. Esau menukar yang ilahi dengan dunia. Yakub menghargai dan mengejar yang ilahi. Saudara, berkatnya jelas ada dua-duanya. Menerima perjanjian kelimpahan, berkat double portion, menjadi yang terutama dalam keluhuran dan sebagainya. Tapi sekarang kita mau bahas. Saudara, kalau kita lihat kenyataan, sampai detik ini Esau lebih diberkati. Saudara, hidupnya nyaman. Saudara, hidupnya punya istri banyak. Sampai ayatnya ini berkata ya, satu negeri tidak cukup untuk menampung
berkat Esau. Saudara bisa bayangin gak, satu negeri, jadi satu Indonesia tidak cukup untuk menampung kekayaan Esau. Saudara bisa bayangkan, wow. Saudara, dan hari ini Esau menjadi negara-negara Arab yang sangat diberkati. Saudara, Arab Saudi, Kuwait. Saudara, dan kenapa Israel, Yakub sampai hari ini tuh dikepung dengan peperangan. Saudara, sepanjang hidup Yakub, saudara penuh dengan pergumulan. Dia 14 tahun untuk dapat istri. 7 tahun buat dapat ternak. Kemudian istrinya, saudara, harus menunggu lagi 14 tahun lebih untuk punya anak yang pertama. Kemudian punya anak yang kedua meninggal. Anak yang dia cintai harus hilang. Dan anak yang paling kecil harus diserahkan. Ini ceritanya di mana? Kenapa dikatakan Esau dibenci dengan hidup dan kelimpahan? Bukankah seringkali kita berkata, kalau dicintai identik diterima. Identik saudara diberkati. Identik saudara kaya raya. Maka artinya Tuhan mencintai dan memberkati saudara. Tapi mari belajar. Saudara, bolehkah Tuhan terus mengukir hidupmu seperti Dia mengukir Yakub? Bolehkah Tuhan terus memukul dan membersihkan? Bolehkah Tuhan menjadikan dirinya, saudara, dan semua kerinduannya berterus terang kepadamu? Atau saudara memilih, Tuhan please mari kita berjarak. Biarkan aku jadi seperti yang ku mau. Biarkan aku melakukan yang ku mau. Biarkan aku punya warna seperti yang ku mau. Biarkan aku seperti yang hari ini diterima oleh dunia. Biarkan aku pakai cara dunia. Yang penting aku bahagia kan? Kalau dunia kawin cerai, ya gimana kalau rumah tanggaku gak bisa dipertahankan? Kalau dunia utang sana, utang sini buat kredit, buat maju. Ya kita normal lah orang Kristen lakukan yang sama. Kalau kebaktian 1 jam aja dan kemudian selesai. Dan kita ke mall karena hari Minggu hari istirahat. Saya harap Tuhan mengertilah. Dia Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Dan hari ini saya mau berkata, Tuhan akan berkata ya, kalau itu cerita hatimu. Saya berkata ya kepada banyak orang yang berkata sama. Saudara, dalam hidup saya ada orang-orang yang berani mendekat. Dan saya akan konfront. Saya akan bicara terus terang. Saya akan taruh sebuah standar. Saya akan berkata, mari kita selesaikan. Saya beri tanggung jawab. Saya ukir hidupnya dengan kasih. Saya mendidik sampai hal yang terkecil. Saya ikut campur sampai soal jodoh dan masa depannya. Tapi banyak orang yang akan datang ke saya dan cuma bilang gini, Bu ini jodoh saya. Oke. Tolong blessing, saya blessing. Dalam nama Yesus diberkati. Amin. Bu saya mau gereja saya seperti ini. Oke. Bu saya mau modelnya begini. Oke. Bu tolong berkati saya. Oke.
Bu, kita baik-baik saja ya. Bukankah ibu mengasihi saya? Kalau ibu mengasihi saya, berarti ibu mengerti saya. Oke. Dan semakin hari akan semakin jauh jarak kita. Tapi semuanya akan baik-baik saja. Sampai kita berdiri di depan tata kasih karunia. Hari ini coba renungkan. Seberapa banyak kita Esau yang menolak yang ilahi. Karena kita menyukai semua cara dunia. Seberapa banyak kita Esau yang berkata, Tuhan kalau engkau sayang saya, izinkan saya jadi seperti yang saya mau. Seberapa saudara akan mengambil jarak dengan Tuhan. Dan saudara berkata, blessing aku. Bahkan kalau saudara mau menjadi anak bungsu yang berkata, please kasih warisan. Dia Bapa yang akan memberikan itu kepadamu. Saya tidak pernah mengeluarkan orang. Tapi saya memblessing semua orang yang mau keluar dari Mahanaim. Saya tidak pernah memutuskan hubungan dengan siapapun. Tapi saya memblessing gereja-gereja, pelayanan, yayasan yang berkata, Bu, biarkan kami punya warna sendiri. Biarkan kami jalan. Please jangan ikut campur. Saya akan tarik garis dan saya bilang, God bless you. Tapi saudara mau the truth, Tuhan membenci Esau dan menyintai Yakub. Putuskan hari ini, siapa engkau di hadapan Tuhan, Yakub atau Esau? Yang ke selanjutnya, kasih karunia berarti bekerja keras. 1 Korintus 15 ayat 10. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Berkatnya menjadi berkat bagian kerajaan. Dan kerja keras membuat saudara bisa rule the world. Saudara, Tuhan akan memberikan kepadamu kuasa hak. Saudara, bahkan ayatnya berkata, mari nak masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu dan memerintah bersamaku. Saudara, dan itu tidak nanti. Saudara, ayatnya berkata sekarang. Masuklah. Saudara, ayatnya sangat banyak dengan berkata, dunia ini diberikan kepada mereka yang dipilih dan diurapinya. Karena itu kenapa ada negara-negara yang hancur. Tapi ada negara-negara yang begitu diberkati. Bukan karena Tuhan pilih kasih. Tergantung siapa yang diurapinya. Yang berdiri di tempat itu. Yang menentukan dan melakukan pekerjaannya. Saudara, hari itu saya ketemu dengan beberapa hamba Tuhan dari Iran. Dan mereka nangis. Mereka bilang hari itu Tuhan menyuruh mereka untuk peperangan rohani. Untuk arak-arakan di jalan. Untuk doa perang. Dan mereka berkata, buat apa? Kita ini orang-orang Kristen pegang ekonomi Iran. Bukankah itu lebih baik?
Kita tidak usah ikut politik, kita tidak usah doa perang, kita tidak usah turun di jalan. Kita pegang ekonomi. Bukankah selama ekonomi lancar, ekonominya sangat baik dan kita aman tentram. Saudara jangan pernah berpikir Iran seperti sekarang. Hari itu Iran lebih modern dari Amerika. Saudara, hari itu di sepanjang pantai orang pakai bikini. Hari itu saudara, anak-anak muda, perempuan dan laki, saudara pakai mobil sport. Saudara, dan mereka jadi doktor, jadi orang-orang hebat. Saudara, tapi mereka menolak. Pada waktu Tuhan bilang peperangan sedang di depan mata. Dan ujungnya saudara tahu, Iran hari ini seperti yang saudara lihat. Bahkan anak perempuan tidak boleh sekolah. Saya berdoa saudara mengerti. Saya ketemu dengan hamba Tuhan. 5 hamba Tuhan. Dari gereja Dr. Cho dan beberapa yang lain. Saudara, mereka kebetulan ikut pada waktu kita buat retret. Saudara, kalau tahu kenapa mereka bisa ikut pada waktu kita buat retret. Saudara, ceritanya simpel banget. Saudara, hari itu saya disuruh Tuhan untuk mengirim orang ke Korea. Cuma untuk berdoa di gereja-gereja. Saudara, di gereja doa perang, doa nyembah, minta supaya Tuhan kembali melawat Korea. Saudara, dan pada waktu saudara gereja di Korea itu rata-rata buka 24 jam. Jadi kita boleh doa kapan saja di kapel mereka. Saudara, dan saat itu saudara sore hari, maka Bevis, saudara bisa bayangkan ya, kalau yang kenal Bevis dengan suara emasnya yang fals itu. Saudara Ibu Ruth, jadi saudara tahulah beberapa orang. Saudara, dan hari itu saudara ya, mereka nyanyi. Saudara, dengan suara yang menurut saya pasti haleluya puji Tuhan. Saudara, mereka nyanyi doa perang bahasa roh. Saudara, Allah Mahanaim lah ramenya kayak apa. Kiarat asyakarata jalan-jalan muter-muter. Saudara, dan itu orang dari atas. Pendeta sedang rapat hari Sabtu. Untuk kebaktian besok turun ke bawah. Saudara, dan pada waktu turun ke bawah. Mereka pikir diserbu dan diusir karena terlalu ramai. Tapi mereka semua duduk ikut nonton. Tidak ikut doa, ikut nonton. Dan selesai mereka semua bilang begini, ayo kami mau bicara. Kemudian kami tanya ada apa? Dan mereka bilang doa yang seperti itu, atmosfer yang seperti itu cuma ada 12 tahun yang lalu. Dia bilang 12 tahun yang lalu gereja kami punya atmosfer doa seperti itu. Tapi kemudian dia bilang kami tidak mau doa perang. Kami tidak mau doa yang aneh-aneh. Kami berkata semua baik. Korea dari 6 paling miskin menjadi 6 paling kaya. Kenapa kita tidak memacu ke arah produksi, ke arah skill, ke arah ya saudara ya yang bagus, yang good, yang teratur, yang sistem. Saudara, dan dia nangis, dia bilang, tadi waktu kalian nyembah, tiba-tiba atmosfer gereja kami berubah. Tiba-tiba kami dengar jeritan doa seperti 12 tahun yang lalu. Dia bilang hari ini Korea oke banget. Tapi saudara mau tahu kekristenan tinggal berapa? Dari 85 tinggal 11%. Saudara 10%-nya orang tua. Anak-anak muda tinggal 1%. Dan satu hari rata-rata 90 orang bunuh diri. Dan yang rata-rata bunuh diri adalah usia remaja sampai produktif. Satu bangsa kehilangan atmosfer ilahi.
Saudara, mereka berlima datang ikut retret. Dan sepanjang retret, saudara, mereka nangis. Saudara, mereka cuma berkata, ini atmosfer yang dulu kami punya. Saudara, dan pada waktu kami kasih makan, dia bilang gini, biarkan kami puasa. Karena kami kalau dulu ikut retret, kami selalu puasa 3 hari 3 malam. Bahkan kadang-kadang kami puasa 40 hari. Jadi kalau saudara panggil orang Korea yang sungguh-sungguh murah. Karena kalau retret puasa selalu saudara. Tapi dia bilang itu sudah tidak ada. Itu sudah tidak ada. Hari ini apakah kasih karunia itu membuat engkau diam dan membuat engkau berkata sudah baik semuanya. Mari kita mulai masuk ke sistem. Mari kita mulai atur. Mari kita mulai buat semuanya sangat bagus. Saudara dan saya tidak berkata itu salah. Tapi begitu tidak melibatkan hati, maaf ya. Itu tidak pernah bisa naik ke surga. Itu cuma akan enak didengar. Saudara, dan kalau saudara lihat hari ini sudah ada penyanyi AI. Saudara ya, saudara tahu AI? Atau saudara intelijen, saudara ya, buatan saudara dan ajaib sekali. Jadi itu ada apa ya pilihannya. Saudara misalnya bilang gini, suara model country, suara modelnya penyanyi siapa ya, model yang paling bagus Beyond. Atau saudara bilang model ini, dan saudara masukkan lagu, dan dia bisa nyanyi 10 kali lebih bagus dari kita. Saudara, sekarang ada yang namanya pembuat lagu. Oh itu keren banget saudara. Saya sampai berkata gini, aduh Tuhan kita ini udah gak butuh. Saudara bayangin saudara tinggal mau masukin lagu apa, temanya apa, dia buatin musik aransemen komplit. Saudara sebentar lagi juga pengkhotbah gak perlu. Karena tahukah saudara sekarang ini ada gereja saudara ya, gereja yang saudara bisa milih pengkhotbah. Saudara bayangin, saudara bisa milih pengkhotbahnya siapa, WL-nya siapa, saudara tinggal pakai kayak kacamata begitu, saudara ikut kebaktian. Jadi saudara misalnya milih Gilbert dengan tema ekonomi, dicariin khotbah Gilbert dengan tema ekonomi. Saudara pengen WL-nya Hillsong, saudara maka yang mimpin pujian Hillsong. Saudara rasanya tinggal duduk di situ menikmati hadirat Tuhan. Saudara itu memberkati, ya. Itu baik, ya. Tapi apakah itu naik di hadapan Tuhan? No. Apakah itu mesbah? No. Apakah itu penyembahan? No. Apakah itu iman? No. Hari ini, seberapa saudara mau memilih di tengah arus yang akan semakin nyata? Maukah kita berkata Tuhan, aku kejar Engkau lebih lagi. Maukah saudaraku mau menyintai Engkau lebih dan lebih lagi? Masih maukah saudara mendengar dan doa berjam-jam untuk tanya lagu apa yang kau mau? Masihkah saudara mau berjam-jam bergumul firman apa yang kau mau berikan? Atau kita akan sodorkan Tuhan khotbah kita sesuai kebutuhan. Jemaat butuh ekonomi. Jemaat butuh merasa diterima. Jemaat butuh jaminan kasih karunia sehingga mereka berdosa, mencuri, mereka tetap tahu mereka pasti masuk surga. Dan saya mau berkata, mari bertaruh dengan saya.
Saya pernah dibawa Tuhan mengintip ke neraka. Dan saya lihat ribuan pendeta menangis dan mencerit. Saya tidak bisa untuk memberikan apa yang dunia dan banyak orang mau. Hidup yang kekal adalah mengenal Tuhan. Terakhir, di sini saya dibatasin, semua serba dibatasi. Di tempat lain, saudara saya di Pakistan, saya boleh khotbah sampai jam 12 malam. Saudara di Hanane El Cinta yang 2 kali kebaktian. Ya, 2 kali kebaktian, saya bahkan boleh khotbah sampai jam 10 walaupun sudah antre orang. Dan mereka berkata kalau sampai Roh Kudus bekerja, let's go. Tapi ada satu gereja di tempat ini yang cuma 1 kebaktian. 1 jam harus selesai. Saya akan selesai segera. Hidup yang kekal adalah mengenal Tuhan. Dan ayatnya jelas, inilah hidup yang kekal. Yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Yesus Kristus yang Engkau kutus. Bahkan Ayub berkata, dari kata orang, aku mengenal Engkau, tapi sekarang mataku memandang Engkau. Saudara, beda besar antara tahu Tuhan dengan kenal Tuhan. Beberapa orang berkata, saya tidak tahu bagaimana Tuhan bicara. Dan menurut saya Tuhan sudah tidak bicara karena Tuhan bicara lewat Alkitab. Salah. Tuhan adalah Tuhan yang pribadi. Dan Dia menciptakan engkau. Dia mengenal engkau, bahkan Alkitab berkata setiap DNA Dia tahu. Dan Dia ingin bicara. Dia ingin menuntun. Dia Tuhan yang sangat pribadi. Dan kalau hari ini saudara ke gereja, saudara mengaku dengan mulut, dan saudara berpikir saudara sudah mengenal Tuhan, maka saudara bermasalah besar. Karena itu Matius 7, Yesus yang bilang, enyah dari hadapanku, aku tidak kenal engkau. Saya tutup, seberapa engkau mengenal Tuhan? Seberapa engkau mengenal hatinya? Seberapa engkau berjarak atau engkau menyatu? Seberapa kau berkata take all my life? Kau boleh ikut campur dalam segalanya. Atau saudara berkata, ibu dan saudara berkata yang sama kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku, ini warnaku, ini cita-citaku, ini caraku. Saya akan datang setiap minggu. Tapi mari kita bicara aman. Seberapa engkau mengenal Tuhan? Hidup yang kekal adalah mengenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita nyanyikan satu lagu, ajari aku. Tuhan, hamba sampaikan apa yang kau mau katakan. Hamba tidak berutang di hadapan jemaat dan di hadapan para malaikat. Hamba menyampaikan kebenaran. Dan hamba serahkan setiap anak-anakmu di hadapanmu. Seberapa mereka memutuskan berjarak. Seberapa mereka memutuskan menyatu. Seberapa mereka memutuskan dididik. Seberapa mereka memutuskan mengambil jalan-jalan mereka sendiri.
seberapa mereka memilih dicintai, seberapa mereka memilih berkat. Hamba tidak berutang. Hari ini hamba berkata, Tuhan, tembusi hati yang masih bisa mendengar, tembusi telinga yang masih bisa dididik. Dan hamba berdoa, biar kasih-Mu dalam arti yang sesungguhnya mengejar setiap anak-anak-Mu, membuka dan menunjukkan kekekalan dan kebenaran. Sekali lagi, ajari kami. Ajari aku. Hamba menyerahkan gereja di tempat ini. Semua yang sudah Engkau berikan, hamba berdoa biar kehendak-Mu dan rencana-Mu, kerajaan-Mu yang ditegakkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih denganmu sampai dalam hatiku seirama. Oh, ajari aku mengerti perasaan